Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid daraini amin. Wa intizamu amril alami kullihi wa ihkami amrihi, dan keteraturan, kesesuaian perkara yang ada di alam semesta ini berikut dengan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya, min adalli dalilin, sebagai petunjuk yang utama, ala anna mudabbirahu ilahun wahidun, bahwa sesungguhnya yang menyusunnya, yang menggerakkannya, yang menstabilkannya adalah satu Tuhan, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Wa malikun wahidun, raja yang satu, yang maha kuasa. Wa rabbun wahidun, pencipta yang satu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah selain Dia. Wala rabba lahum siwahu, tidak ada Tuhan pencipta selainnya. Kama qad dalla dalilut tamanu'i ala anna khaliqal alami wahidun, sebagaimana juga dalil yang menunjukkan adanya dalil tamanu, bahwa sesungguhnya yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang satu. La rabba ghairuhu, tidak ada Tuhan yang mencipta selain Dia. Wala ilaha siwahu, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selainnya. Fadzalika tamanu'un fil fi'li wal ijadi, maka itulah dalil tamanu, di dalam perbuatan dan penciptaan. Wa hadza tamanu'un fil ibadati wal ilahiyati, dan inilah juga dalil tamanu di dalam peribadatan, di dalam penyembahan dan keilahian. Fakama yastahilu ay yakuna lil alami rabbani khaliqani mutakafiani, sama halnya mustahil bagi alam semesta dua pencipta yang menciptakan dan sama saling bersepakat. Kadzalika yastahilu ay yakuna lahum ilahani ma'budani, demikian juga mustahil bagi alam semesta memiliki dua Tuhan yang disembah, yang diibadahi. Jadi dengan teraturnya alam semesta ini yang kita bisa saksikan dengan keindahannya, dengan teraturnya pergerakannya yang kita bisa saksikan sesungguhnya itu dalil utama mengenai esanya Allah Subhanahu wa taala, mengenai esanya Tuhan yang menyusun alam semesta ini, yang menstabilkan alam semesta ini, yang berkehendak untuk menciptakan alam yang indah ini, yaitu alam semesta. Sehingga bukan saja Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, yaitu rububiyah, melainkan dengan kemahakuasaannya yang menciptakan segala-galanya, yang menciptakan alam semesta ini, maka pantaslah kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini sebagai Tuhan yang wajib, pantas untuk diibadahi. Wa rabbun wahidun, dialah pencipta yang esa, yang satu, sehingga karena dengan kemahakuasaannya, dengan maha perkasanya yang menciptakan alam semesta ini, kemudian pantaslah dia dan wajiblah dia untuk diibadahi, untuk disembah bagi makhluknya. Oleh karenanya di dalam penciptaan tidak ada yang menyamainya. Begitupun di dalam peribadatan hanya dialah yang pantas untuk diibadahi, pantas untuk disembah di dalam keilahian, yaitu ketuhanan, Tuhan yang harus disembah oleh makhluknya. Fadzalika tamanu'un fil fi'li wal ijadi, oleh karenanya itulah dalil di dalam perbuatan dan penciptaan, bahwa dengan kita menggunakan dalil tamanu, yaitu dalil
untuk menolak dengan dalil akal bahwa tidak mungkin alam semesta ini diciptakan oleh dua pencipta yang semisal, atau alam semesta ini bergerak dengan sendirinya. Sesungguhnya dengan dalil akal pun kita tidak bisa terima argumen yang demikian, sehingga semua orang bersepakat bahwa alam semesta ini diciptakan oleh satu pencipta, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena hanya dia yang menciptakan alam semesta ini, tidak ada yang bisa menyaingi kekuatannya. Ya, oleh karena itu pantaslah kemudian kita beribadah kepadanya. Pantas, wajiblah kita untuk beribadah kepadanya. Ya. Oleh karenanya wahada tamanun fil ibadati wal ilahiyah. Nah, inilah dalil tamanu. Ya, tamanu di dalam peribadatan, ya, penyembahan dan keilahian. Dengan kekuasaannya yang menciptakan alam semesta ini, maka kemudian kita sebagai makhluknya pantaslah untuk menyembah hanya kepadanya, wajib untuk menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakama yastahilu ayyakuna lil alami rabban ya khaliqani mutakafiani. Oleh karenanya mustahil alam semesta ini diciptakan oleh dua pencipta yang semisal, yang sama-sama bersepakat. Kadzalika yastahilu ayyakuna lahum ilahani ma'budani. Demikian juga itu mustahil. Mustahil adanya dua Tuhan yang diibadahi, ya, bagi makhluk hidup. Dengan kemustahilan adanya dua pencipta, maka mustahil juga adanya dua Tuhan yang diibadahi. Inilah makanya dikatakan dalil tamanu di dalam perbuatan penciptaan, juga dalil tamanu di dalam peribadatan dan keilahian. Fal ilmu bi anna wujudal alami an sani'aini mutamathilaini mumtani'un li dzatihi. Maka menurut ilmu pengetahuan, ya, menurut ilmu, bi annal wujudal alami, dengan keberadaan alam semesta ini, an sani'aini, yang diciptakan oleh dua pencipta, mutamathilain, yang semisal, mumtani'un li dzatihi, itu tertolak, itu tercegah, itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Mustaqarrun fil fitri ma'lumun bisarihil aqli butlanuhu. Itu yang sudah tertanam di dalam sudah tertanam, ya, menurut watak dasar manusia, menurut fitrah mengenai hal tersebut, itu tertolak, tidak mungkin. Ma'lumun bisarihil aqli butlanuhu, dan diketahui juga dengan jelasnya dalil akal, dengan jelasnya menurut akal, ya, logika, itu sudah maklum, diketahui akan kesalahannya. Fakadza tabtulu al-ilahiyatu tsnaini. Demikian juga maka batallah adanya dua Tuhan. Maka tidak ada dua Tuhan. Tidak ada dua Tuhan yang diibadahi, tidak ada. Karena menurut akal saja, akal, ya, tidak setuju mengenai adanya dua pencipta yang semisal. Karena itu pemahaman yang demikian sudah tertanam di sanubari, yaitu di fitrah, watak atau pemahaman dasar tiap-tiap manusia. Mereka sudah tahu, mereka sudah sadar, tidak mungkin bahwa alam semesta ini diciptakan oleh dua pencipta yang semisal. Dan menurut kejernihan akal juga itu tertolak. Pemahaman yang demikian itu tertolak. Oleh karena itu tertolak, maka tentu mustahil, ya, mustahil adanya dua Tuhan yang harus diibadahi, dua Tuhan yang disembah, itu mustahil. Tetapi hanya ada satu pencipta dan hanya ada satu Tuhan yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala.